wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sudah ada 21 orang yang aktif, ya. Sudah 2/3. Kalau sidang anggota dewan, kalau sudah 2/3 kuota yang masuk, maka sudah boleh, ya, dimulai persidangan. Jadi kita juga akan kita mulai, ya, mengaji kita, ya. Pertama-tama anak bapak sekalian, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga seluruh keluarga, ya, saudara-saudara kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa, ya, melantunkan salawat kepada beliau, kita menjadi umatnya yang sangat disayangi dan dicintainya. Karena Bapak minggu lalu sudah Bapak kirimkan materi kita tentang fikih, ya, bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep fikih dalam Islam, ya. Ada beberapa cakupan, ya, yang dibahas dan dipelajari, ya, dalam pembelajaran atau materi fikih. Maka pada saat ini kita akan mencoba melanjutkan, ya, ke materi berikutnya, ya. Akan Bapak kirimkan dari slide, ya. Bapak harap kalian dapat, atau sebelumnya juga sudah, ya, sudah mendownload, ngeprint atau membuat intisari, ya, dari materi yang sudah Bapak kirimkan minggu lalu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang begitu sakral, ya, karena, ya, tolak ukur seseorang itu berbakti atau tidaknya dalam pandangan masyarakat terhadap orang tua kita, ya, minimal dalam proses fardu kifayahnya kita turut andil, ya. Jangan pula orang yang kita sayangi dipanggil Allah, kita sibuk selfie lah, ya, kita sibuk dokumentasi lah, itu tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan oleh orang-orang yang kita sayangi. Jadi sub pembahasan kita sekarang adalah tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, ya, menurut ketentuan dan syariat Islam. Ada 4, ya, slide PowerPoint yang akan kita ulas bersama. Setelah Bapak jelaskan nanti, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, ya. Insyaallah sesi tanya jawab akan selalu Bapak buka. Tapi dengan etika, ya. Angkat tangan dulu, sebut nama, baru apa yang mau ditanyakan, ya. Dalam ketentuan syariat Islam, jika seseorang muslim meninggal dunia, maka hukum fardu kifayahnya atas orang-orang muslim yang masih hidup, ya. Ada beberapa hal. Pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Jadi ada 4, ya. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Pada saat ini kita berbicara tentang poin pertama, ya, yang harus dilakukan setiap orang muslim, ya, terhadap orang muslim lainnya yang telah dipanggil Allah. Jadi kewajiban kalau seandainya ada seorang jenazah muslim, ya, di sebuah lingkungan komplek dan sebagainya, tidak dilaksanakan keempat fardu kifayah ini, ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, maka seluruh orang dewasa
yang ada di daerah itu akan berdosa. Kalau yang telah meninggal tidak ada masalah sama dia. Mau kita mandikan, mau kita kafani, mau kita sholatkan, mau kita kuburkan, tidak bisa lagi dia protes. Dia sudah terbujur kaku. Namun kita yang masih hidup dituntut ya untuk menyelesaikan segalanya. Ketika itu tidak terselesaikan dengan baik, ya, bukan hanya pihak keluarga si mayit saja yang berdosa, seluruh umat Islam yang dewasa yang ada di daerah itu, di sekitaran lokasi itu akan menanggung dosa. Inilah yang dinamakan dengan dosa jamaah. Ada kadang kita ketika di akhirat bingung, ya Allah, ini tidak pernah aku lakukan. Nah, ternyata setelah dijelaskan, ada dosa-dosa jamaah yang sengaja atau tidak sengaja, sadar atau kita tidak sadar, pernah terlewatkan oleh kita, sehingga kita tercatat orang-orang yang lalai dalam melakukan kebaikan itu sendiri. Kenapa Bapak? Setiap orang muslim yang meninggal dunia fardu kifayah hukumnya untuk dimandikan terlebih dahulu, ya. Kewajiban ini dibebankan kepada semua mukallaf di tempat itu, ya. Kalau di sebuah kampung, maka seluruh penduduk kampung, kalau komplek, mungkin seluruh komplek itu, desa, seluruh desa itu yang mukallaf, yang sudah dewasa, dibebankan untuk menyelesaikan seluruh proses fardu kifayahnya. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Ya, kecuali orang yang gugur dalam peperangan, maka ia tidak boleh dimandikan, langsung disolatkan dan dikuburkan. Artinya bahwa ya perbedaan definisi ya antara fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban secara individu. Nah, seperti sholat. Walaupun si A sholat, si B enggak sholat, maka si B tetap berdosa. Namun kalau fardu kifayah, kewajiban global secara umum. Ketika si A sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban si B ya untuk melakukannya. Namun si A dapat pahala, si B tak dapat apa-apa, rugi ya. Hal ini dikuatkan oleh sabda baginda Rasulullah ya, yang artinya ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ihram. Laki-laki tersebut jatuh dari untanya lalu mati, wafat ya, maka boleh bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Bahwa perintah memandikan ini memang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian slide yang kedua ya yang harus kalian pahami, syarat ketentuan-ketentuan ketika memandikan jenazah. Berarti bukan suka-suka kita saja. Jangan pula kita memandikan jenazah itu ya seperti kita nyuci mobil. Ya. Deras-deras kita tempakkan air, tidak boleh. Nyuci kereta, sepeda motor, apa atau seperti nyuci karpet, nggak boleh. Ya, ada etika-etika, hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Apabila beberapa syarat ketentuan dalam rangka memandikan jenazah, ada orang-orang yang diutamakan untuk memandikan jenazah. Ya. Adapun syarat-syarat umum orang yang berhak memandikan jenazah, pertama adalah orang Muslim. Ya, berakal, balik, cukup umur dan dewasa. Jadi anak-anak tidak ikut. Ya, harus dia orang Muslim dewasa, sehat akalnya, sehat pikirannya, jangan pula orang gila yang memandikan kan. Nah. Kemudian orang yang memandikan jenazah wajib berniat. Jadi kita harus berniat begitu mulai mau menyiram, memandikan jenazah, kita berniat di dalam hati ya sengaja aku ya ingin memandikan jenazah ini karena Allah Taala. Kemudian apa lagi?
orangnya jujur, ya. Jangan pula nanti setelah memandikan jenazah ia umbar, ia ceritakan, ya, ia publikasikan aib-aib, ya, hal-hal yang terlihat di tubuh atau di fisik jenazah itu. Tak boleh, berdosa itu. Ya, ada mungkin yang mohon maafnya BAB dia atau buang air kecil atau mungkin sebagainya macam-macam, dan biasanya keunikan-keunikan itu akan terjadi pada setiap jenazah sesuai dengan tradisi kebiasaan yang selalu ia lakukan di masa hidup, ya. Harus jujur, saleh, dapat dipercaya, ya. Pasti tak boleh diumbar aib-aib yang terbuka terlihat di saat memandikan. Tujuannya apa? Agar orang itu hanya menyiarkan, ya, mana-mana yang baik dan menutupi mana-mana yang jelek tentang mayat. Jadi yang baik-baik boleh. Oh, kemarin aku memandikan jenazah, kata Pak Bilal, wangi kali. Itu dibalikkan badannya ringan rasanya. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan diceritakan. Oh, kemarin aku ketika memandikan jenazah bau bangke. Enggak boleh. Karena ketika seorang telah meninggal, maka tak boleh diumbar-umbar, tak boleh dicerita-ceritakan aibnya. Yang boleh adalah hal-hal yang buruk. Ya, dzakiru mautakum bihasanati. Ingatkanlah tentang kebiasaan-kebiasaan seseorang yang telah wafat itu, tentang hal-hal yang baik darinya. Jangan yang buruk-buruk. Nah, gitu. Kalau yang buruk-buruk cukup dipendam saja, jadikan sebagai rahasia yang harus kita jaga dan tutup serapat-rapatnya. Oke, slide yang ketiga, anak bapak sekalian, syarat memandikan jenazah tadi udah. Yang ketiga, orang yang utama. Nah, siapa yang paling utama, yang paling baik, yang harus didahulukan memandikan jenazah. Pertama, ya, berikut ini poin-poinnya, ya. Jika jenazahnya dewasa, laki-laki, yang utama memandikannya adalah orang yang diberikan wasiat. Jadi mungkin almarhum, ya, pernah berwasiat, nanti kalau aku mati harus si anu yang memandikanku. Maka dialah yang paling berhak untuk memandikannya. Nah, jangan pula orang lain. Karena wasiat itu harus ditunaikan, ya, sebagaimana, ya, yang ia wasiatkan, dan orang yang diberi amanah untuk mengemban wasiat itu harus benar-benar dijaganya. Kemudian siapa lagi? Bapak almarhum, ya, kakek, yang penting laki-laki lah, keluarga terdekat, ya, baik laki-laki, ya. Ketika sang suami yang meninggal, maka istri boleh ikut memandikannya. Demikian juga sebaliknya, ketika istri yang wafat, maka suami sahnya boleh ikut memandikan almarhumah istrinya. Kemudian, jika jenazahnya perempuan dewasa, yang utama memandikannya adalah ibunya, ya, ibu dari jenazah tadi. Neneknya jika ada, ya, anak-anak perempuannya, ya, perempuan serta suaminya. Yang ketiga, jenazah anak laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan. Jadi kalau anak-anak yang belum dewasa, yang belum balik, nah, boleh dimandikan oleh yang perempuan, tapi lebih utama dimandikan oleh yang laki-laki, demikian juga sebaliknya. Poin keempat, jika seorang perempuan meninggal dunia. Nah, ada, kan pernah kejadian gitu, ya. Seorang meninggal dunia, ya, sedangkan yang masih hidup di lingkungan tersebut semuanya laki-laki. Jadi ada seorang wanita meninggal, di lokasi daerahnya itu semua laki-laki. Cuma dia sendiri perempuan. Mana itu? Nah, mungkin ada kasuistik, ya. Nah, gitu. Dan suaminya tidak ada. Pada saat itu suaminya tidak ada, atau mungkin belum bersuami, masih sendiri.
Nah, gitu. Atau sebaliknya, ada seorang laki-laki dewasa meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di daerah itu semuanya perempuan, cuma dia sendiri laki-laki. Nah, cuma hal ini. Apakah dimandikan atau tidak? Nah, di sini jelaskan ya. Maka jenazah tersebut tidak dimandikan, akan tetapi ditayamumkan. Ya, tayamum. Ya, jadi kalau dia meninggal seorang perempuan di daerah itu laki-laki semua, maka tak boleh dimandikan. Ya kecuali memang laki-laki itu anaknya, mungkin boleh, atau mungkin suaminya. Tapi kalau suaminya tak ada, tak boleh. Atau jika yang meninggal laki-laki, ya perempuan semua, istrinya pun tak ada lagi, udah duda bapak tuh. Nah, maka untuk menutup aibnya, maka dia harus ditayamumkan ketika tidak ada lagi perempuan laki-laki yang ada di daerah tersebut. Hal ini ya pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika seorang perempuan meninggal di lingkungan laki-laki dan tidak ada perempuan lain, ataupun laki-laki meninggal dunia di lingkungan perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya, maka hendaklah mayat-mayat itu ditayamumkan lalu dimakamkan. Keduanya itu sama hal dengan orang yang tidak mendapatkan air. Jadi dikiaskanlah almarhum dan almarhumah tadi seperti orang yang tidak mendapatkan air karena tidak muhrim, maka tidak boleh dimandikan. Oke, slide terakhir ya, tata cara memandikan jenazah. Ada 13 poin ya. Kita singkat saja. Nanti kita buka diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilahkan ya. Pertama harus diambil kain penutup ya, dan gantikan dengan kain basahan. Berarti pakaiannya itu diganti dengan pakaian mandi, sarung dan sebagainya. Namun ya jangan sampai terlihat auratnya, harus dijaga tetap ya, jangan sampai terumbar dan dilihat orang. Memandikan jenazah pada tempat yang tertutup ya, janganlah pula di lapangan bola begitu lebar gitu, enggak dibuat sekatnya di situ dimandikan. Enggak boleh. Atau di lapangan futsal atau di lapangan voli lebar terbuka gitu, nggak boleh ya, karena kita harus memperlakukan jenazah itu ya seperti orang yang masih hidup ya. Ketika memandikannya pun tak boleh digosok kuat-kuat dan sebagainya. Poin ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran ya. Kita pakai sarung tangan, bermacam-macam yang dibersihkan, kadang ditekan perutnya, mana tahu ada kotoran-kotoran lain, harus dibersihkan ya. Atau kuku-kukunya di selah-selah kayak kaki kan, nah, di bawah lutut itu, tangan sini, siku, pergelangan, apalagi di ketiaknya dan sebagainya, penting di celah-celah tubuh itu harus dibersihkan. Kemudian poin keempat, ganti sarung tangan yang baru. Ya, diganti lagi ketika sudah tidak layak kita rasa. Lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Jika jenazah tidak hamil. Dalam artian, ya kadang ketika ada kotoran, ketika kita tekan pelan-pelan perutnya, itu nanti akan keluar dengan izin Allah. Tinggikan posisi kepala mayat. Nah, kepalanya agak ditinggikan. Misalnya ada bantalnya itu, bantal khusus ya, agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, dibersihkan sekilas saja ya, rongga mulutnya, digosok giginya, bersihkan hidungnya pakai katembat dan sebagainya. Kemudian diambilkan air wudhu almarhum. Siramkan air ke seluruh tubuh, sebelah kanan dulu, kemudian kiri, ya agak dimiringkan sedikit, ya.
sebelah kanan disiram, dan siramannya itu lebih afdal ya dengan siraman bilangan ganjil. Kemudian baru yang kiri. Memandikannya dengan air sabun ya, siraman terakhir dengan air yang dicampur dengan wewangian ya. Biasanya kapur barus atau air bidara dan sebagainya. Biasanya kalau di Kota Medan dan sekitarnya itu sudah ada yang komplit ya, menjual kain kafan beserta peralatan mandinya ya. Bapak ada kawan itu, memang itulah apa dia ikhtiar dia ya, usaha dia menyiapkan kain kafan beserta peralatan mandi se-Kota Medan ya. Perlakukanlah jenazah dengan lembut, jangan kasar. Jangan pula kita mandikan dengan emosi, kita gosok kuat-kuatnya, terkelupas kulitnya, berdosa kita. Ya, begitu semangatnya nih ya, berlepasan kuku bapak tuh, almarhum itu, nggak boleh. Ya, harus kita perlakukan dia seperti orang yang hidup. Memandikan jenazah cukup 1 kali jika dapat membasahi seluruh tubuh, akan tetapi disunahkan untuk diulangi dengan bilangan yang ganjil. Jika keluar najis setelah selesai memandikan atau sudah dikafani, maka cukup hanya membuang najisnya saja tanpa memandikannya kembali karena sangat menyulitkan dan merugikan. Keringkan tubuh jenazah ya. Jangan pula basah-basah langsung dikafani, basah kafannya aromanya kurang sedap nanti. Setelah selesai dimandikan, sebelum dikafani berilah wewangian dan tidak boleh dicampur dengan alkohol. Jadi intinya anak bapak ya, proses memandikan jenazah itu adalah salah satu kewajiban ya, kewajiban yang harus dilakukan setiap kaum muslimin. Hukumnya fardu kifayah. Jika ada yang tidak melakukan, maka seluruh penduduk daerah itu akan berdosa secara berjamaah. Oleh sebab itu, Bapak harapkan ya, kita harus mengambil andil ya dalam rangka ketika kita bermasyarakat dengan baik di lingkungan kita, maka ketika orang-orang yang kita cintai juga dipanggil Allah, mereka juga akan turut berpartisipasi. Jadi kalau kita tidak pernah ikut ya, tidak pernah melayat dan sebagainya, jika ada tetangga yang meninggal, maka kita pun nanti ketika ada keluarga kita yang dipanggil Allah, tak ada orang yang datang. Makanya ada istilah ya di tengah-tengah masyarakat, kalau ingin melihat seseorang itu baik atau tidaknya di masa hidupnya, maka tunggulah ketika ia wafat. Kalau banyak orang yang datang, apalagi banyak yang mensolatkannya, maka itu salah satu indikator bahwa almarhum atau almarhumah itu orang baik. Sampai sekarang kita nggak tahu dari mana aja, dari seluruh penjuru datang. Orang merasa kehilangan. Jadi kalau meninggal wafat ya, tak ada orang datang satu pun, berarti sebagai indikator bapak ini juga almarhum ini kurang bermasyarakat. Kecuali dalam kondisi-kondisi sekarang ya, yang berkaitan dengan wabah internasional ini, mungkin ada kondisi-kondisi yang memaksa kita untuk tidak berkerumun ramai-ramai. Oke anak bapak, itu dia penjelasan bapak ya, salah satu dari 4 ya kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu memandikan. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Oke anak bapak sekalian, itu yang ingin bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bapak persilakan dengan segala hormat. Waktu kita ada kira-kira 10 menit lebih kurang. Any question? Sekretaris hadir? Halo, siapa sekretaris? Coba Bapak.
Halo, sekretarisnya hadir?